Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'affaf wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang paling pertama dan yang paling utama, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kesempatan sore hari ini kita masih dimudahkan langkah kita untuk terus istiqomah, bisa duduk semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan semakin memperpendek langkah kita untuk masuk ke dalam surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari siksa api neraka yang maha dahsyat dengan ilmu yang kita dapatkan dan ilmu yang kita amalkan. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap sahabat Nabi yang terjaga, dan juga kepada setiap kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Al-Hidayah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya yang sempurna di dalam setiap sendi kehidupan kita. Insya Allah hari ini kita masih melanjutkan kembali kajian kita, masih pembahasan tentang kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi. Semoga Allah merahmatinya dan memasukkannya ke dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke bab yang ke-17. Di bab yang ke-17 ini kita akan bicara tentang perkara penting, yaitu bab asy-syafa'ah. Bab tentang masalah syafaat. Nah, bab tentang masalah syafaat ini adalah perkara yang sangat penting dan wajib kita ilmui. Wajib diilmui oleh setiap orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman. Karena betapa banyak orang-orang yang terjebak di dalam perbuatan kesyirikan disebabkan karena mereka mengalami kesalahan yang fatal dalam memahami hakikat syafaat. Maka dari itulah di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana keadaannya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, saat mereka diingatkan oleh para nabi, diingatkan oleh para rasul, maka mereka mengatakan,
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembahnya, tidaklah kami mendekatkan diri kami dengannya, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini, orang soleh ini, wali ini, orang yang setelah meninggal ini menjadi wasilah, menjadi perantara antara diri saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadikan orang yang telah meninggal dunia sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu nggak pede dalam berdoa, sehingga mereka harus berdoa lewat perantara orang yang telah meninggal dunia, berdoa lewat perantara tempat-tempat yang dianggap keramat, dengan harapan bahwa orang yang telah meninggal dunia tadi akan bisa mengantarkan doa-doa mereka. Ini juga bentuk syafaat, tetapi syafaat yang dipahami dengan pemahaman yang salah. Maka dari itu, begitu banyak kaum muslimin yang terjebak di dalam pintu-pintu kesyirikan hanya karena kesalahan dalam memahami hakikat dari kata syafaat itu sendiri. Entah itu rasul, entah itu orang soleh, baik yang telah hidup ataupun yang telah meninggal dunia, agar sang pemberi syafaat ini meminta bantuan kepada pihak yang ketiga. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya syafaat itu kita menjadikan, gampangannya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada perantara di tengahnya. Itu yang disebut dengan syafaat. Maka sering kita mendengar ada orang mengharapkan syafaat dari kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita menjadikan Rasulullah sebagai perantara untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perantara kita untuk meminta, memohon, dan memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak orang yang salah dalam memahami hal-hal ini. Kenapa sebabnya? Mereka biasanya menggunakan analogi, menggunakan logika, dan menggunakan kias. Tetapi kias yang bukan pada tempatnya. Sebagai contoh begini, biasanya kalau kita lihat film-film kerajaan gitu ya. Zaman dulu kita kecil kan kita biasanya nontonnya film-film kerajaan. Biasanya kan ada raja, ada menteri, ada punggawa-punggawa kerajaan. Biasanya rakyat kecil nggak bisa langsung minta ke raja. Lewat perantara para menteri, para punggawa, dan hulu balangnya. Jikalau kemudian di dunia seorang raja tidak bisa disentuh oleh rakyatnya, seorang presiden, kita kalau mau ketemu presiden, ngomong sama presiden, ada protokolernya. Ada aturan main yang nggak bisa kita langsung nyerobot jabat tangan sama Pak Presiden, nggak bisa. Karena ada protokolernya, ada pas pampresnya. Maka gimana caranya kita menyampaikan itu? Lewat orang-orang di ring satunya. Ada ring 1, ring setengah, ring seperempat gitu ya. Tergantung seberapa dekat dengan orang yang dituju. Maka ketika bisa disampaikan lewat orang yang ada sekitarnya, insya Allah unek-unek kita, saran kita, masukan kita akan disampaikan kepada yang dimaksud. Kepada sang raja, kepada sang menteri, kepada sang presiden, atau yang sebagainya. Mereka menganalogikan jikalau di dunia saja seorang raja tidak bisa disentuh,
harus lewat orang-orang di sekitarnya. Seorang presiden juga sama, tidak bisa disentuh, harus lewat orang-orang di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia? Kira-kira benar gak ini? Sepertinya benar ya. Kelihatannya secara logika ini benar. Oh benar juga kata sampean. Yaudah saya ikut sampean. Bahaya kalau kayak gini. Maka dari itulah kita butuh ilmu. Supaya kita tidak terjebak di dalam kesalahan orang-orang terdahulu yang mereka sampai terjebak dan masuk ke dalam perbuatan kesyirikan gara-gara mereka salah dalam memahami hakikat dari kalimat syafaat itu sendiri. Nah, ini tentu berbeda. Walillahi masalil a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu permisalan dan analogi yang maha tinggi. Kalau seorang raja itu butuh menteri, butuh prajurit, butuh hulu balang. Itu karena mereka adalah manusia, makhluk membutuhkan yang lain. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar doa kita. Seandainya seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan dari awal penciptaan sampai akhir kehidupan dikumpulkan dalam satu lapangan, semuanya mereka berdoa, tentu dengan mudah Allah Subhanahu wa taala bisa menangkap doa-doa mereka dan mengabulkan semua doa itu dalam satu waktu sekaligus. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan raja, beda dengan presiden. Kalau kita ngadepin orang yang konsultasi sama kita setiap konsultasi dalam satu sesi hanya bisa ngadepin satu atau dua orang aja. Gak bisa langsung konsultasi, langsung 100 orang konsultasi semua. Gak bisa. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat mudah. Walillahi masalil a'la. Kita boleh mengkiaskan Allah dengan makhluknya, tetapi dengan kias aulawi. Dengan kias yang menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh gini, kias tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Gak boleh sama sekali. Tetapi hanya ada satu kias yang boleh dipakai, yaitu kias aulawiyah. Ketika kemudian contohnya kita mengatakan makhluk bisa mendengar, manusia bisa mendengar, maka kias aulawiyah yang dimaksud di sini adalah saat kita mengatakan makhluk bisa mendengar, ayam bisa mendengar, burung bisa mendengar, manusia bisa mendengar, maka Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, maka lebih mimbabil aula. Pendengarannya di atas segala pendengaran. Bisa mendengar segala sesuatu. Artinya Allah yang maha memiliki kesempurnaan. Jika manusia punya kesempurnaan, maka Allah juga maha pemilik kesempurnaan. Contoh, ada orang ganteng. Menunjukkan atas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kegantengan pada diri seseorang dan menunjukkan atas kejamilannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Saat kita melihat ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, ibaratnya kekuatannya itu kayak Gatot Kaca. Gatot Kaca itu gimana orang Jawa bilang? Otot kawat balung wesi. Kalau kita melihat ada manusia yang luar biasa, kayak Gatot Kaca, otot kawat balung wesi, ototnya kawat, tulangnya terbuat dari besi, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan mereka semua. Allah yang maha kuat, Allah lebih mengalami kesalahan dalam memahami pembahasan masalah syafaat. Maka dari itulah kalau kita melihat kebanyakan orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu mereka masuk ke dalam kesyirikan
kebanyakan dari bab tentang syafaat. Maka bab syafaat ini harus betul-betul kita pahami dengan ngelotok. Di luar kepala. Jangan sampai kesalahan orang terdahulu kita ulangi lagi. Maka dari itu di dalam surat Az-Zumar Allah menegaskan. Bukan kepada Allah, mintanya kepada orang yang sudah meninggal. Dan lain sebagainya. Apa yang mereka katakan? Mana buduhum. Tidaklah kami menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar ini nih. Orang yang kami berdoa kepada mereka ini bisa semakin mendekatkan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah inilah kemudian bab yang sangat penting yang harus kita pahami dan tidak boleh kita luput dari pembahasan terkait dengan bab tersebut. Maka kalau kita bicara tentang syafaat, kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, ada sebagian dari kaum muslimin yang menolak adanya syafaat. Ditolak itu syafaat. Mereka berdalil dengan beberapa dalil dan mereka adalah orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Mereka menolak syafaat. Kalau orang sudah masuk neraka, ya sudah masuk neraka. Nggak bisa keluar dari neraka. Kalau orang sudah berbuat dosa besar, dia pasti masuk neraka dan dia kekal abadi selamanya. Nah, ini adalah orang yang biasanya itu suka mengkafirkan sesama kaum muslimin. Suka mengkafirkan pemerintah yang melakukan kebijakan yang dianggap menyeleweng dari syariat Islam. Dikit-dikit mengkafirkan orang lain, dikit-dikit menyesatkan orang lain. Ini yang pertama, mereka adalah orang-orang yang menolak adanya syafaat. Kemudian ada golongan yang kedua, ada orang-orang yang sebagian dari mereka yang berlebihan dalam menetapkan adanya syafaat. Mereka berlebihan. Sehingga mereka menganggap bahwa setiap orang saleh, setiap wali, setiap orang-orang yang rajin ibadah itu bisa memberikan syafaat dan pasti diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebihan. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, mereka adalah orang yang menetapkan syafaat dengan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam masalah syafaat ada 3 golongan nih. 3 golongan dari orang-orang yang beriman, yang mengaku muslim dan mereka itu berbeda sikap dalam masalah mengimani syafaat. Yuk kita bahas yang pertama dulu. Golongan yang pertama adalah yang menolak syafaat. Orang-orang yang mengatakan syafaat itu nggak ada. Ketika diajukan kepada mereka bagaimana pendapat kalian tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, yadkhulu ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara. Orang penduduk para calon penghuni surga masuk ke dalam surga. Para penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Thumma yakulullahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Kemudian ketika ada orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka, karena saat ditimbang mereka amal keburukannya lebih gede daripada amal kebaikannya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhriju
Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Keluarlah dari neraka, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Maka pada saat itu kemudian fayukhrajuna minha. Maka dikeluarkanlah orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya dan mereka pun dimasukkan ke dalam surga. Maka mereka mengatakan bahwa ini hadis ahad. Hadis ahad bukan hadis mutawatir. Maka hadis ahad tidak layak untuk diterima. Subhanallah. Maka dari itulah mereka sampai menolak adanya syafaat. Dan mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan syafaat ini hujahnya atau dalilnya nggak kuat. Nanti kita akan bahas dari dalil demi dalil yang ada di bab ini. Kemudian yang kedua, ada orang yang berlebihan. Golongan yang berlebihan dalam menetapkan syafaat. Semua dianggapnya bisa ngasih syafaat. Orang yang soleh, orang wali dan sebagainya, semua dianggapnya pasti berhasil untuk menyampaikan permintaan syafaat mereka. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah di antara mereka. Dari itulah kita tidak boleh salah dalam memahami syafaat. Dan sebagai seorang muslim secara garis besar syafaat itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, syafaat dibagi menurut dari sisi dikabulkan atau tidaknya. Dikabulkan atau tidaknya sebuah syafaat, maka syafaat ada dua jenis. Ada disebut dengan syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan, yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat yang manfiyah. Manfiat adalah syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja nanti kita akan bahas. Itu dari sisi pertama, dari sisi diterima atau tidak syafaat terkait dengan perkara-perkara dunia kita. Apa saja contohnya? Yang pertama ada dua perkara. Yang pertama adalah syafaat di dunia ada dua hukumnya. Yang pertama, jikalau itu pada perkara yang dimampui oleh seorang hamba, maka itu sesuatu yang boleh atau sesuatu yang mubah. Dengan syarat itu perkara yang memang boleh-boleh saja, bukan melanggar hak-hak orang lain, tidak melanggar batas-batas Allah, dan juga meyakini bahwa keberhasilannya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh gampangnya begini saja. Saya punya teman salah satu orang penting dalam sebuah BUMN. Kemudian tetangga saya tahu bahwa saya punya kenalan salah satu komisaris utama di sebuah BUMN. Terus tetangga saya minta tolong ke saya, "Mas, tolong dong, ini saya punya anak lulusan kuliah S2 tapi belum dapat kerja. Mas kan punya teman nih, komisaris di BUMN yang itu. Tolong dong, ini anak saya dikasih rekomendasi supaya bisa kerja di BUMN yang itu." Itu namanya syafaat. Maka syafaat dalam masalah dunia kayak gini, hukumnya adalah jikalau pada perkara yang dimampui oleh seorang hamba, artinya saya bisa ngasih rekomendasi ke teman saya tadi, maka itu hukumnya adalah mubah, tapi dengan dua syarat. Yang pertama adalah itu memang tidak mengandung perkara-perkara yang mengambil hak orang lain atau melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya, kalau kemudian saya ngasih rekomendasi dengan syarat bahwa nih ada pelicinnya ya, 50 juta, 100 juta, itu nggak boleh. Atau mengambil hak milik orang lain. Misalnya harusnya kemudian pas ujian yang diterima si A, yang B nggak diterima, tapi karena kita memakai cara-cara tertentu sehingga yang tadinya nggak diterima jadi diterima, yang tadinya nggak diterima jadi diterima. Jadi dilukir namanya. Dan itu banyak kasus kayak gitu. Dan itu nggak boleh, karena itu mengambil hak milik orang lain. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, syafaat di dunia ini, jikalau pada perkara yang tidak dimampu oleh seorang hamba, maka ini tidak boleh dilakukan. Contoh, kita minta tolong kepada seseorang yang orang itu nggak punya kemampuan sama sekali, maka nggak boleh sia-sia. Apa gunanya? Apa dayanya? Nah, maka dari itulah ini syafaat di dunia. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisinya, tempatnya. Yang pertama di dunia, yang kedua adalah syafaat di akhirat. Nah, syafaat di akhirat ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, syafaat khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang pertama adalah syafaat khusus diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, syafaat yang khusus kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam adalah syafaat yang pertama, syafaat al-udma di padang mahsyar. Maka dari itu kalau kita habis dengar azan, kita disunahkan baca doanya gimana kira-kira? Allahumma Rabba hadihi da'wati at-tamah wassalati al-qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan ladhi wa'anta. Ya Allah, berilah kepada Nabi Muhammad SAW sebuah maqaman mahmudan ladhi wa'anta, memberikan maqaman mahmudah. Di antara penafsirannya adalah diberikan syafaat udma pada hari kiamat nanti. Karena saat kita meninggal dunia, perjalanan kita, kan kita meninggal dunia masuk ke alam kubur nih. Setelah alam kubur kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti matahari didekatkan sejarak 1 mil di atas kepala kita. 1 mil itu kira-kira 1, sekian kilometer. Dekat banget. Matahari yang sekarang jaraknya jutaan perjalanan lamanya, perjalanan cahaya misalnya. Itu saja kita kerasa panasnya luar biasa. Gimana kalau matahari dekat ke atas wa ta'ala. Maka dari itulah kemudian kita meminta agar Rasulullah SAW meminta kepada Allah, Rasulullah diberikan maqam mahmud alladhi wa'adtah. Di antaranya diberikan kemudian untuk bisa memberikan syafaat kepada kita-kita ini. Dan kemudian di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, contoh dalam surat Al-Isra, ketika Allah memerintahkan kepada nabinya wa minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan lak.
itu tidak engkau minta agar pintu ini dibuka. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'akulu Muhammadun, aku ini Muhammad. Kemudian penjaga pintu surga itu mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qabla. Bika umirtu, aku diperintahkan hanya membuka pintu surga ini untukmu. La aftahu li ahadin qablak, dan pintu itu gak akan pernah dibuka sebelum engkau. Jadi ini syafaat khusus Nabi kita Muhammad alaihissalam. Syafaat agar pintu surga bisa dibuka. Jadi beruntunglah kita yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Sallallahu wasallam adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam khusus untuk paman beliau Abu Talib. Kita tahu paman beliau adalah termasuk orang yang paling berjasa dalam hidup beliau. Ketika kecil beliau jadi anak yang yatim. Beliau dari usia 50 tahun pamannya meninggal dunia. Artinya 42 tahun Rasulullah di dalam dekapan pamannya. Dilindungi pamannya. Sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa sembarangan melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa sembarangan mencederai, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pamannya. Jadi kalau kita melihat dalam sejarah dakwah Rasul SAW, ada dua orang yang punya jasa besar dalam dakwah beliau. Yang pertama, ada yang menjadi pelindung beliau secara politis, yaitu paman beliau. Yang kedua, ada yang menjadi pelindung beliau secara ekonomi, menjadi sumber dana, yaitu istri beliau, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Di tahun ke-10 kenabian, saat Rasulullah usia 50 tahun, di tahun yang sama Rasulullah kehilangan dua orang ini. Maka di tahun itu disebut sebagai tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena setelah meninggalnya dua sosok ini, orang-orang Quraisy semakin kurang ajar sama Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy semakin gak punya malu untuk menyakiti Rasulullah SAW. Maka dari itulah kemudian ketika paman beliau akan meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat saja yang akan menjadi hujah bagiku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Artinya kalimat yang akan menyelamatkan Abu Talib dari siksa api neraka dan memasukkan Abu Talib ke dalam surga. Tetapi di samping Abu Talib ada teman-temannya yang mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Apakah kamu akan meninggalkan adat istiadat leluhur kita? Apakah engkau akan meninggalkan agamanya simbah-simbah kita? Apakah engkau akan meninggalkan tradisinya kita? Ini tradisi kita nih, jangan ikuti agama baru ini. Maka dari itulah kemudian disitulah ada pertempuran batin. Dan endingnya, nas'alullah salamah, paman beliau Abu Talib meninggal dunia di atas agama, tradisi, dan warisan leluhurnya. Meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Sampai pada saat itu Rasulullah SAW begitu sedih dengan kesedihan yang sangat mendalam. Karena Rasulullah mendapatkan sosok ayah pada diri Abu Talib. Ini sosok ayah nih. Ayah beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah itu meninggal dunia saat Rasulullah masih di dalam kandungan ibunya. Saat lahir di muka bumi ini Rasulullah gak pernah lihat ayahnya. Maka sosok ayah itu didapat dari sosok pamannya Abu Talib. Jadi wajar sekali ketika kemudian Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa.
Bahkan kemudian dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah ditanya tentang pamannya dan Rasulullah mengatakan la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat bagi pamanku pada hari kiamat kelak. Bagaimana bentuk syafaatnya? Fayuj'alu fi dohdohin min narin. Api neraka diletakkan setinggi 2 tumitnya. Tahu tumit ya? Tumit itu mana kira-kira? Tumit itu mana? Tumit itu ento-ento tumit bukan? Bukan kan? Tumit kan bagian ini kan? Kaki belakang tumit ya. Ya, api itu diletakkan nggak tinggi-tinggi, hanya setinggi tumitnya. Katanya, yablugu ka'baihi, tetapi mendidihnya badan itu sampai di otaknya. Yang dibakar kakinya, otaknya ikut mendidih. Itu adab yang ringan, yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang diringankan karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat yang ketiga, khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang keempat, khusus bagi Nabi kita Muhammad alaihi wasallam adalah syafaat untuk umatnya agar bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Kalau tanpa dihisab otomatis juga dia tanpa dihisab dan dia bisa segera masuk ke dalam surga. Karena orang-orang yang beriman bisa masuk ke dalam surga dengan beberapa cara. Yang pertama, ada sebagian dari orang-orang yang beriman masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Maksudnya bagaimana? Ya udah langsung aja kayak jalan tol. Gak ditanya-tanyain, kamu tanggal ini, bulan ini, minggu ini, hari ini, jam itu kamu melakukan sesuatu ini ya. Kamu melakukan itu ya. Ditanya semuanya. Itu namanya dihisab. Setelah dihisab, kemudian ditimbang, kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada orang-orang yang tidak ditanya, tidak dihisab, dan tidak diadab. Siapakah mereka? Kuotanya sangat terbatas, cuman 70.000 orang saja. Humul ladina la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang mensifati 4 sifat ini. Nanti pembahasan itu kita bahas di bab selanjutnya, ada pembahasannya. Kemudian yang kedua, ada sebagian orang-orang yang beriman yang masuk surganya caranya adalah mereka itu dihisab tetapi tidak diadab. Ditanya-tanya, tapi setelah itu masuk ke dalam surga, nggak masuk neraka dulu. Dan yang ketiga, ada sebagian orang-orang yang beriman yang dihisab, ditanya-tanya, diadab, setelah bersih baru masuk ke dalam surga. Kalau dibuat piramida, ini kayak piramida yang normal. Orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab itu pucuknya aja. Dikit banget. Lalu yang paling banyak yang dihisab dan diadab itu paling banyak. Maka dari itulah kalau kita hidup di dunia, kita hanya mengikuti apa kata orang, ya tentu kita akan menjadi orang yang jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, tersesat jalan kita. Karena semakin sedikit orang yang mengatakannya atau semakin benar satu kebenaran, maka akan semakin sedikit orang yang mampu berpegang dengannya. Semakin sedikit orang yang mampu istiqomah di atasnya. Maka dari itu orang hidup di dunia itu bukan tempatnya untuk ngikutin apa kata orang. Oh, umumnya koyong ini. Ini ora koyong ini, ora umum misalnya. Berarti kita ngikut kata orang. Kalau ngikut kata orang berarti standar kebenaran kita bukan pada apa yang Allah turunkan dan dibawa oleh Rasul SAW. Standar kita apa kata orang. Nah, itu pelajaran penting harus kita ambil dan pelajaran penting harus kita pahami bersama. Nah, jadi syafaat khusus Rasulullah SAW ada 4 jenis. Kemudian setelah itu syafaat juga di akhirat juga selain ada yang khusus untuk Rasulullah SAW, ada juga syafaat yang diberikan secara umum
kepada para malaikat, ya para malaikat bisa memberikan syafaat. Kepada para nabi dan para rasul selain Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Kepada para syuhada, orang yang mati syahid, itu bisa memberikan syafaat. Kepada para penghafal Al-Quran, kita punya anak, kita didik jadi penghafal Al-Quran, maka anak kita itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada orang-orang di sekitarnya. Dan banyak sekali syafaat yang diberikan kepada kaum muslimin yang mereka diberikan hak khusus untuk bisa memberikan syafaat. Dan tentunya ini pembahasannya panjang kalau kita bahas. Ini pembahasan yang insya Allah sangat menarik, yaitu pembahasan tentang siapakah yang berhak atau bisa memberikan syafaat di akhirat kelak selain Rasulullah SAW. Kalau kita bahas, kita jadikan orang-orang di sekitar kita menjadi orang bisa memberikan syafaat dalam hidup kita, insya Allah kita menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya apa? Sebagai terakhir, yang pertama, syafaat agar penghuni neraka, orang yang sudah nyemplung ke neraka, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Ini kita bisa memintanya kepada orang-orang yang mati syahid, kepada para penghafal Quran, kepada juga para nabi, para malaikat dan sebagainya. Yang kedua, syafaat kepada orang yang seharusnya masuk neraka tapi dia di-cancel masuk neraka. Jadi belok ke surga. Kemudian yang ketiga, syafaat kepada orang yang berhak masuk ke dalam surga, sudah masuk ke dalam surga tetapi minta agar derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah di antara bentuk syafaat yang bisa memberikan syafaat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pemberi syafaat kita. Kata Al-Quran, Iqra warattil wartaqi. Bacalah dan perbaiki bacaannya, perindah bacaannya, dan engkau akan naik derajatnya di surga. Nah, ini syafaat yang bisa diberikan oleh selain Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas dalil-dalilnya, dalil tentang syafaat yang disebutkan di dalam bab tersebut, bab ini. Dan insya Allah pembahasan akan kita lanjutkan di pembahasan masalah syafaat bagian kedua di pekan depan, di hari yang sama, hari Senin, ba'da maghrib sampai dengan sholat isya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam hidup kita dan memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.